Oke, kita lanjutkan dars kita. Kita hari ini pertemuan ke-6. Kita pertemuan ke-6. Kita masuk pertemuan ke-6. Ini catatan ya, pertemuan ke-6. Kemarin kita sampai teks Oke, kita kemarin sampai teks yang menyatakan tentang mana. Sampai ini kita kemarin kan? Mana? Munaqadah. Oke. Ini sebenarnya pembahasan sekarang itu masih tentang mabadi. Kan beliau mengatakan ini ada dua bahasain di sini. Dalamnya ada dua bahas. Mabahas awal fi dzikri mabadihi wa bayani ba'di alfadzin istalaha alaihi ahluhu. Berarti waktu tentang mabadi ya tiga aspek itu atau beberapa aspek dalam mabadi asyarahnya. Terus tentang istilah-istilah. Nah, kita saat ngebaca istilah itu udah sembari kita bisa ngebayangin. Jadi waktu saya katakan mana itu bukan yang kalian nggak tahu apa itu mana, lalu saya kasih takbir yang menjelaskan apa itu mana, bukan. Tapi sekarang kalian udah bisa kebayang mana itu gimana, prosesnya gimana, apa itu mana. Baru maksudnya kebayang secara makna. Maka kemarin itu yang saya lakukan mentransfer dulu makna kepada kalian dengan sebuah penjelasan. Setelah itu udah sampai, maksudnya udah ada bayangan di kalian, oh mana tuh kayak gini. Baru sekarang kita baca takbirnya. Nah, saat kita baca takbirnya, apakah selaras antara makna yang tertransfer kepada kalian dengan takbir yang ada atau tidak? Itu nanti yang membuktikan itu makna yang saya sampaikan dengan lafadz saya sendiri, dengan penjelasan saya sendiri, itu tersampaikan dengan baik enggak? Jelas ya? Jadi seyoknya harusnya seperti itu. Saat kita menyampaikan ilmu itu, sampaikan dulu makna itu. Jangan langsung ngelihat takbirnya, lalu akhirnya baru menyampaikan maknanya. Dia nanti akan duluan bingung dengan takbir nanti. Kalau seperti itu. Nah, sekarang kan kalian udah memahami makna sedemikian rupa. Mana ya? Yang nama lainnya munaqadah, nama lainnya mumana'ah, nama lainnya naqad, tafsili. 4 nama mana itu. Terus mana itu apa? Mana itu sejatinya adalah mempersoalkan rincian dalil. Mempersoalkan rincian dalil. Itu mana secara hakiki. Nanti terkadang mana itu juga terkadang misalnya orang baru. Ini patokan ini akan kita pakai terus nih, biar melekat di kalian. Nah, patokan ini nih. Patokan ini akan kita pakai terus, biar lebih melekat kepada kalian. Ini harus nanti kalian kalau misalnya murojaah ini diputar-putar terus nih. Harus paham mana seperti apa, naqad seperti apa, terus mu'aradah seperti apa. Sekarang yang kita lakukan adalah baca takbir yang menjelaskan tentang mana. Kita ulang lagi biar semakin lengket. Mana itu berarti seorang mu'allil punya statement atau namanya mudda'i atau namanya mustadil atau mujib, tapi dengan pendekatan yang kemarin ya, dengan yang saya tanbih kemarin. Karena nanti mujib ini juga nama daripada si sa'il pada jenis munadharah tertentu. Kayak itu, karena nanti bertukar posisi mereka. Oke. Seorang mu'allil punya statement. Lalu apabila awal statement dia belum dia kasih dalil, itu nanti dinamakan dengan ad-da'wah apa? Ghair mudallalah. Sebatas statement saja. Dia mengatakan fulan itu nggak baik. Itu statement. Nah, dia nggak mendalili, cuman sebatas mengatakan fulan itu nggak baik.
kayak itu. Atau mengatakan fulan itu nggak pinter, seperti itu. Atau mengatakan fulan itu nggak zen, gitu misalnya. Itu berarti seperti itu. Itu berarti berstatement. Kalau misalnya dia itu tidak memasang dalil daripada statementnya, tidak memberikan landasan, maka dinamakanlah statementnya tadi ghair mudalalah, dakwah ghair mudalalah. Jelas? Kalau pada keadaan seperti itu, lalu ada orang yang mempertanyakan atau mempersoalkan landasan daripada statement dia, gitu tuh, landasan daripada statement dia, itu nanti namanya mana, tetapi mana dengan makna majazi. Kenapa? Karena mana dengan makna hakiki itu bukan mempersoalkan statement, melainkan mempersoalkan rincian dalil dari statement. Jelas ya? Kenapa saya pakai kata-kata rincian dalil? Karena kalau mempersoalkan dalil itu naked. Maka nanti naked itu dinamakan dengan naked ijmali. Dia nggak mempersoalkan rinciannya, nggak mempersoalkan sugro, kubro, syara intaj, takrib, nggak mempersoalkan itu, tapi memang mempersoalkan dalil. Jelas? Itu naked namanya nanti. Kalau mempersoalkan madlul, maka mu'aradah. Nah, ini harus diingat baik-baik, harus putar-putar biar kebayang langsung. Kalau mempersoalkan madlul, maka mu'aradah. Kalau mempersoalkan dalil, maka naked. Kalau mempersoalkan rincian dalil, yang nanti diksinya akan dikatakan dengan muqaddimatud dalil. Muqaddimah dalil mencakup 4 aspek. Seperti itu. Imma sugronya dalil, kubronya dalil, syartu intajid dalil, sama takribud dalil. Ingat aja itu dulu, lafaz itu ingat aja dulu. Nanti baru kita bahas satu persatunya itu. Sugro kubro kita udah temulah di mantik ya. Syartul intaj juga kita udah ketemu di mantik. Kayak gitu. Astagfirullah. Ada aja lelucon-lelucon duniawi dia. Ya Allah. Buyar kan jadi ya kan. Buyar ini. Ada iklan pula kita sini ya. Betul pilihan antum Bib tutup pintu tadi. Kalau nggak ditutup lebih gede lagi suaranya itu tadi tuh. Ya Allah. Oke, lanjut. Itu saya menggunakan diksi rincian dalil. Nggak usah mempermasalahkan diksi kayak itu. Yang penting kalian paham maksud saya rincian dalil itu adalah, maksud saya rincian dalil itu apa? Muqaddimatud dalil. Kayak itu. Berarti bukan mempersoalkan dalil, melainkan mempersoalkan muqaddimatud dalil. Itu mana hakiki. Kalau yang dipersoalkan itu adalah muqaddimatud dalil, itu mana hakiki. Tapi nanti terkadang saat mempersoalkan madlul yang mujarrad anid dalil, madlul mujarrad anid dalil, atau nama lainnya adalah dakwah ghair mudallalah, jelas ya. Itu juga nanti terkadang dinamakan dengan mana. Tapi langsung kita tahu kalau seandainya ada orang berstatement lalu dipersoalkan, kenapa kamu ngomong gini? Kalau kita baca kitab, kita dilihat diksinya wayumna, maka kita langsung pahami itu mana majazi, jelas ya? Mana majazi. Gitu. Itu adalah mana majazi. Karena maksudnya adalah thalabud dalil. Kayak itu. Berarti dia menggunakan sebagian makna mana. Kayak itu, sebagian makna mana. Maka jatuhnya mana majazi. Karena kan kalau kita menggunakan sebagian makna, itu nanti majaz. Maksudnya apa? Itlaqul qul wa urada bihi al-juz. Kenapa? Karena makna mana secara tamam. Ini kita masuk sebelum kita baca teksnya nanti. Tapi yang halaman ini nih harus benar-benar leyeh ya, benar-benar renyah di kalian itu. Kebayang langsung mana gimana? Oh ini nih mana? Yang hakiki, ini kita ngomongnya hakiki semua. Naked gimana? Oh gini-gini. Mu'aradah gimana? Oh seperti ini. Itu yang hakiki semua. Oke. Nanti kemarin juga saya sampaikan, terkadang ketiga-tiganya ini teringat lagi tadi saya jadikan ini dan ini dan ini itu terkadang menggunakan diksi mana juga. Jadi mana itu secara hakiki istilahi, hakikat istilahi, maksudnya yang ini saja. Tapi secara lugatan
tiga-tiganya secara lugah itu yamna. Paham nggak? Tiga-tiganya itu ya'tarid, tiga-tiga secara lugah ya'tarid. Tiga-tiganya itu yungqat, menaket, mempersoalkan gitu. Tapi kalau udah secara istilahi, maka mana yang istilahi hakiki ini naket yang diitlakan, tidak diberi qaid apakah tafsili atau ijmali, maka ini mu'aradah, maka ini. Oke, itu ingat baik-baik itu. Karena itu kunci untuk kita ngebahas konsep semuanya nanti. Karena akan sulit, apalagi kalau misalnya ini ilmu baru banget, akan sulit kita memetakan saat ngebahas konsep mana yang kayak mana ya, kayak itu. Maksudnya kebayangan mana aja masih ngeraba-raba, lalu kita baca ibarah tentang mana akan sulit kayak itu. Karena waktu nanti dikatakan mana benar, mana yang kayak mana ya? Oh, gitu. Itu nanti akan sulit. Oke. Yang majazi itu berarti dia sudah mengira-ngirakan bahwasanya perbandingannya begini. Gimana? Berarti dia kan menjawabnya kan berarti menggunakan dalilnya. Iya, pakai dalil. Tapi pakai takdirnya dia, kiranya si yang membahas si sa'ilnya. Pakai apa? Hakim. Sa'il. Dengan menerka sendiri berarti. Oh enggak, mana majazi itu maksudnya si mu'allil belum pasang dalil. Tapi nanti maksud mana di situ si sa'il minta dalil. Itu hakiki. Makanya kalau itu hakiki, mana hakiki minta dalil atas rincian dalil gitu kan? Itu mana hakiki. Nah, terkadang saat orang masang statement lalu minta dalil, apa landasan kamu ngomong gini? Itu juga dikatakan dengan mana? Tapi itu mana majazi. Karena dia baru memenuhi setengah makna mana hakiki. Ini yang kita akan bahas, makna-makna hakiki itu apa? Berarti makna hakiki itu dia dapat terus menyebutkan dalilnya. Itu berarti mana? Ya, jadi yang dipersoalkan rincian dalil, sugronya, kubronya, syartul intatsnya, takribnya. Mana itu? Dari pihaknya sa'ilnya. Sa'ilnya. Pihak sa'il. Sa'il yang dia dengan mendakwah yang dalalah. Kemudian dibantah, itu baru mana hakiki. Tapi yang dibantah adalah rincian dalil ya. Itu mana hakiki? Dia mengingatkan dakwah yang ada mukadimahnya. Iya. Berarti kalau dia mengingatkan dakwah yang dakwah terus dia minta dalil, itu mana juga dikatakan mana majazi. Karena dia hanya memenuhi setengah makna mana. Apa makna mana? Ini yang kita lihat. Jadi kebayang ya? Yang penting pertama, sebelum kita hakiki majazi, paham dulu mana yang kemarin kita jelaskan. Betul. Oke. Kita pasangkan di sini. Seperti ini aja. Kita pakai lanjutan papan tulis kemarin aja nih. Sini aja lah, buat baru aja. Mu'allil menyampaikan ad-da'wah. Mu'allil menyampaikan dakwah. Terus dakwah dia itu didalilkan. Ini namanya dakwah mudallalah. Ada sugro, ada kubro. Terbayang-bayang terus sih saya. Ada sugro, ada kubro. Dia menyampaikan dakwahnya memiliki dalil. Ini dalil, ini madlul berarti. Berarti di saat dakwah sudah ada dalil, namanya dakwah mudallalah. Jelas ya? Nah, dalil ini sejatinya bisa menyampaikan madlul itu mencakup 4 aspek. 2 aspek yang terlihat, 2 aspek yang tersirat. Jelas gak maksud saya? 2 aspek yang terlihat dan 2 aspek yang tersirat. Kayak gitu. Maksudnya apa? Syartul intats kan gak terlihat, tapi tersirat di sini. Di saat syartul intats, kalau dia menggunakan syakelnya syakel awal, maka sugronya itu kuliah mujabah, kubronya kuliah mujabah.
Kayak itu kan tersirat di dalam dalilnya ini, kayak itu. Yang terlihat kan hanya sugro dan kubro saja. Kekuliahan mujabahannya itu tersirat di sugro, kekuliahan mujabahan kubro juga tersirat di sini. Itu syartul intaj. Terus juga takrib. Nah, yang penting ingat aja dulu, ada namanya takrib kayak gitu. Nanti saat kita masuk mana kita akan ngebahas takrib. Oke. Terus juga takrib. Di sini nanti juga beliau ada nanti ngejelasin sedikit tentang takrib. Nah, kalau dipersoalkan ini, apa dalil sugromu? Kalau dipersoalkan ini, apa dalil kubromu? Nanti mempersoalkan itu nggak melulu tentang apa dalil sugromu, nggak gitu ya. Yang penting menggunakan lafadz apapun selama menunjukkan dia mempersoalkan muqaddimah dalil. Nanti misalnya bahasanya sampai getar-getar ini atas nih. Misalnya nanti dikatakan sugroka mamnu'ah, misalnya kayak gitu. Kubroka mamnu'ah, atau misalnya menggunakan kata-kata la usallim sugroka atau ma dalil ala sugroka. Nah, intinya enggak terikat dengan lafadz. Intinya menggunakan lafadz apapun yang maksud tujuan dari lafadz ini mempersoalkan muqaddimah dalil. Jelas ya? Itu nanti dinamakan dengan mana? Gitu, dinamakan dengan mana? Itu adalah mana hakiki. Kenapa? Karena apa itu ta'rif mana? Al-man'u. Pertama yang nanti beliau akan paparkan. Ini kita sejatinya belum masuk pembahasan mana ya. Ini kita ngelihat dulu mustolahat yang ada di pembahasan mana. Nanti beliau cara beliau itu adalah memperkenalkan mustolahat dulu. Setelah kenal semuanya, baru kita masuk di dalam mana. Nanti setelah itu baru masuk dalam naqad, baru masuk dalam mu'aradhah. Tapi sebelum masuk secara tafsil, dijelaskan dulu mustolahatnya secara ijmal. Jelas ya? Jadi thariqah beliau seperti itu. Nanti nggak apa-apa, biar lebih layeh, biar lebih renyah nanti. Nah, mana kemarin udah saya katakan, mana mumana'ah, munaqadhah atau an-naqd at-tafsili itu diksi yang sama. Berarti itu kalau dalam ilmu ini secara tahqiqi istilahi dalam ilmu ini itu nanti dikatakan dengan muradif. Kenapa? Karena lafadznya beda-beda, maknanya sama. Makna istilahinya maksudnya ya, makna istilahinya itu sama. Apa itu? Itu adalah thalabud dalil. Berarti kalau kita berikan fa'il maf'ulnya berarti thalabu as-sa'ili. Sa'il menjadi ini ya, maf'ul ya, maf'ul fa'il ya. Jadi ini idhafatul masdar ila fa'ilihi. Thalabus sa'ili al mu'allila. Nah, thalabus sa'ili al mu'allila ad-dalila. Berarti kalau kita katakan tolabnya memiliki dua maf'ul, maka mu'allil maf'ul pertama, dalil maf'ul kedua. Ad-dalila berarti tolabul ad-dalila ala muqaddimatid dalili. Oke, dalil atas muqaddimah dalil. Kita waktu belajar mantik mengetahui muqaddimah dalil hanya dua, sugro kubro saja kan? Gitu. Padahal memenuhi syartul intaj itu juga muqaddimah dalil. Nah, di sini baru dipahamkan, memenuhi syartul intaj itu juga muqaddimah dalil. Ada satu lagi nanti takrib, itu juga muqaddimah dalil. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena diksinya nanti dipersingkat menjadi thalabud dalil ala muqaddimatid dalil. Oke. Thalabud dalil ala muqaddimatid dalil. Yang dimaksud muqaddimah ini, itu mencakup 4 aspek. Yang pertama sugro. Nah, 4 aspeknya nanti ada aspek yang dikatakan dengan syatar. Syatar itu berarti juzu, bagian. Jadi ada muqaddimah yang memang bagian dari dalil, ada muqaddimah yang merupakan bukan bagian dari dalil, tapi dia syartun lid dalil. Maksudnya dalil ini kalau dia mau absah, mau benar, maka harus memenuhi syarat ini. Padahal syarat itu bukan bagian masyrut.
syarat itu mubayyinun lil masyrut. Seperti itu, jelas ya? Kayak itu ya, seperti hal yang kita tahu, syarat itu apa? Syarat itu di luar daripada mahiyatil masyrut gitu. Sedangkan syartar itu biasa kita kenal dengan rukun. Kayak gitu. Kalau dalam fikih misalnya nanti kan dibedakan antara rukun dan syarat. Syarat itu sesuatu yang yatawaqqafu syai' alaihi gitu, tetapi dia kharijun an mahiyah gitu. Sedangkan rukun juga sesuatu yang dibutuhkan tetapi dia masuk kepada ajzaul mahiyah. Jelas? Oke. Sugro, terus selanjutnya kubro. Oke, ini syatar. Berarti syatar ini bagian dari dalil memang. Ajza'nya dalil, ajza'ud dalil atau juz'un minad dalil. Terus yang ketiga keempat itu syartul intaj. Syartul intaj sama at-takrib. Nah, ini nanti dinamakan dengan syarat. Ini dinamakan dengan syarat. Nah, berarti waktu dikatakan muqaddimah dalil itu mencakup 4 aspek ini. Jadi selama dipersoalkan sugro, maka itu nanti namanya mana? Hakiki. Berarti yang dipersoalkan itu adalah sugronya dalil. Kan gitu kan? Dan sugro adalah muqaddimahnya dalil. Atau dipersoalkan kubro, maka itu mana hakiki. Karena yang dipersoalkan itu adalah kubronya dalil dan kubro itu adalah muqaddimahnya dalil. Atau yang dipersoalkan itu adalah syartul intajnya dalil. Kayak gitu. Misalnya dia punya statement terus berdalil. Dalilnya menggunakan syakal 1. Misalnya kayak itu kan. Dalilnya menggunakan syakal 1. Yang sugronya itu juz'iyah mujabah, yang kubronya itu juga juz'iyah mujabah. Jelas gak? Kayak itu. Sugronya benar, kubronya benar, gak ada masalah di sugro dan kubro. Tapi kan bermasalah di mana? Bermasalah di syartul intaj. Kenapa kok syartul intajnya masalah? Aywa, karena kubronya nggak kuliah. Paham nggak maksudnya? Nah, berarti inilah yang saya maksud, ini lanjutan daripada bab tasdiqat mantik. Kayak itu. Jadi waktu dikatakan, oh ini syartul intajnya bermasalah. Kalau kita nggak ngerti lagi dengan yang tasdiqat mantik, maka kita nggak tahu kenapa kok bermasalah. Kan gitu kan? Misalnya dia menggunakan syakal 4, misalnya kayak gitu. Makin rumit jadinya. Syakal 4, yang sugronya itu kuliah mujabah, yang kubronya itu kuliah salibah, misalnya kayak gitu. Aman. Atau yang sugronya itu kuliah salibah, yang kubronya kuliah salibah. Syakal 4 dia pakai seperti itu. Nanti akan bermasalah. Oh, ini bermasalah ini. Syartul intasnya nggak terpenuhi. Kenapa? Karena ada 2 kisah di dalam ininya, di dalam dalil dia. Kayak itu. Jelas nggak? Nah gitu. Jadi memang harus standby. Jadi yang wajib standby banget tentang syakal keempat-empatnya. Terus tentang syartul intasnya syakal itu harus standby. Jadi waktu dikatakan saya nggak menerima syartul intasnya kamu kayak itu, atau saya nggak menerima dalil kamu. Kenapa? Karena syartul intasnya bermasalah. Itu berarti mempersoalkan muqaddimah dalil. Jelas ya? Atau saya nggak menerima dalil kamu. Kenapa? Karena tidak terjadi takrib. Nah, berarti mempersoalkan muqaddimah dalil. Baru kalau dikatakan saya tidak menerima dalil kamu karena dia nanti akan terjadi istilzamil muhal. Atau berarti dalilnya itu sugronya aman, kubronya aman, syartul intasnya terpenuhi, takribnya aman. Tapi dalil dia akan terjadi istilzamul muhal, maka itu nakad. Tapi dalil dia akan terjadi jaryan wa takhalluf, maka itu nakad. Nah, baru tahapan selanjutnya. Dalil kamu aman, sugronya aman, kubronya aman, syartul intasnya aman, terus takribnya aman, dan juga nggak terjadi istizalul muhal, juga nggak terjadi jaryan takhalluf. Tapi saya masih bermasalah dengan madlulnya. Makanya mu'aradhah itu adalah tahapan munadharah terakhir. Setelah kamu udah nggak bermasalah lagi dengan sugronya, kubronya, syartul intasnya, takribnya, dalilnya, masa kamu udah ngerasa dalilnya ini memang akan
mengistilzam madlul kayak itu, nggak bermasalah. Tapi saya masih bermasalah dengan madlulnya. Kenapa? Karena saya punya dalil yang madlul dari dalil saya itu tanakut dengan madlulnya kamu. Paham nggak maksudnya? Mu'aradul itu terakhir. Kayak itu. Jelas ya? Iya ya, nakat terus memang seperti itu urutannya. Tapi maksudnya bukan berarti kita nggak boleh langsung memu'aradah, nggak apa-apa. Langsung mu'aradah. Nggak harus urut. Maksudnya terakhir untuk kita pahami. Kayak itu nggak harus urut. Oke, lanjut ya. Maka waktu dikatakan tolabud dalil ala muqaddimatid dalil, berarti mentolab dalil atas salah satu dari 4 aspek ini. Itu yang dinamakan dengan mana hakiki istilahi di dalam adab bahas. Jelas? Nah, nanti terkadang apabila mu'allil ini namanya, kalau misalnya ini ke sini, kalau ini ke sini, maka ini namanya ad-da'wah. Ini ya, maksudnya si atasnya ya, jangan salah paham betul, ini si atasnya. Kalau si dakwah ini memiliki ini, maka dia dinamakan dengan dakwah mudallalah. Dakwah mudallalah. Kalau misalnya ini saja mujarrad anid dalil, ini saja, ini tok fakot, saya pasang gini aja biar nanti jangan salah paham. Fakot, maka ini namanya ad-da'wah ghair al-mudallalah. Ad-da'wah al-ghair al-mudallalah. Oke. Mana akan dikatakan hakiki kalau misalnya dakwanya itu sudah memiliki dalil, lalu yang dipersoalkan itu adalah muqaddimah dalil, yaitu salah satu dari 4 aspek ini. Jelas? Tapi nanti kalau kita menemukan dakwah tok tanpa dalil, lalu mempersoalkan dalil dari dakwah dengan maksud menanyakan apa landasan kamu berstatement ini. Nah, itu nanti juga dinamakan dengan mana? Paham ya? Tapi itu mana? Majazi. Paham sampai sini? Oke, itu harus dipahami dulu. Itu juga mana kayak itu. Karena itu pintu pertama dari terjadinya munadharah. Jadi pintu pertama terjadinya munadharah, ada orang yang berinisiatif mempertanyakan landasan dari sebuah statement. Itu pintu munadharah. Itu idharanil haq. Karena kalau misalnya nggak ada yang inisiatif seperti itu, inisiatifnya hanya langsung ngebantai. Ada orang berstatement, nggak ada inisiatif nanya apa landasannya, langsung ngebantai. Salah statement kamu itu, yang benar gini. Itu langsung mukabarah. Karena dari awal dia itu memang nggak idharunil haq. Dari awal ambisinya, atau itu mujadalah bisa dikatakan. Dari awal ambisinya itu memang untuk ilzamil khosam. Kayak itu. Berarti dia nggak urusan sama hak itu nanti jadi. Jelas nih? Oke, kalau ini jelas, gambaran ini jelas, kita masuk ke dalam kitab. Syarat apa? Iya, syarat. Syarat yang harus terpenuhi agar dalil bisa dikatakan dalil. Jadi dalil bisa dikatakan dalil harus memenuhi 4 syarat, 4 gitu, harus memenuhi 4. 2 anggota si dalil itu, 2 bukan anggota si dalil. Berarti yang 2 yang lainnya itu adalah syarat namanya. 2-nya syarternya dalil, 2-nya syaratnya dalil. Kalau 4 ini terpenuhi, maka dalil baru bisa dikatakan dalil. Kharij 'anil maliyah, tapi syartun lil mahiyah. Gitu, syartun wujudil mahiyah. Ya. Jadi gampangannya apa? Dakwah mudalah lain yang ada muqaddimah dalilnya itu. Ada muqaddimah dalil, ada dalil. Ada dalilnya. Iya, ada dalil. Tapi dalil itu harus, dalil akan dikatakan dalil selama muqaddimahnya terpenuhi. Apa muqaddimahnya? 4 aspek tadi itu. Kayak itu. Paling kan di sini yang masih ngawang di kalian kan takrib kan. Nah, makanya takrib saya letakkan khusus nanti. Karena takrib yang benar-benar baru didengar. Tapi ini memang benar-benar perputaran tasdikotnya mantik. Oke, kita masuk kitab ya. Karena itu gambarannya tadi. Oke, bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi masyayikhina fid darain amin. Kalian lihat
resapi baik-baik tadi. Pemahaman tadi resapi baik-baik, baru kita lihat nasnya. Wal munaqadatu wal man'u wal mumana'atu wan naqdu tafsiliyu, ada 4 sebagaimana yang saya sampaikan. Kesemua itu alfadun mutaradifatun indahum, ay inda ulama adabil bahath. Indal ulama. Ma'naha, apa maknanya? Talabud dalili ala muqaddimatid dalil. Jadi bukan talabud dalil, sehingga akhirnya kalau misalnya nih tadi, kenapa kalau misalnya ada dakwah yang tidak ada dalil, lalu saat meminta dalil juga dinamakan mana, tetapi mananya majazi, karena dia itu hanya memenuhi sebagian makna-makna yang hakiki. Paham gak maksudnya? Memenuhi sebagian makna-makna yang hakiki, yaitu tolabud dalil saja. Udah. Berarti kan waktu ada orang berstatement, lalu kita tanyakan, apa landasan kamu ngomong ini? Itu kan berarti tolabud dalil. Kita minta dalil atas statementnya dia. Berarti itu memenuhi makna-makna, tetapi sebagian. Gitu, maka dinamakan dengan makna majazi. Oke. Itu baru makna hakiki. Kayak gitu misalnya. Oke, ini harus diperjelas itu. Oke, lanjut kita lihat. Maknaha al-hakiki, itu harus dikata paham. Indahum makna al-hakiki, hakikinya pun hakiki istilahi, karena istilah di dalam ilmu ini. Kayak itu hakiki istilahi. Karena nanti kalau maknaha al-hakiki al-lughawi, maknanya mutlaqul i'tirad, mutlaqul mu'aradah, mutlaqul i'tirad intinya. Sebatas mempersoalkan, sebatas ngebantah dan seterusnya, itu nanti dinamakan dengan mana. Tapi itu makna hakiki al-lughawi. Sedangkan di sini itu harus ditanbih itu. Makna al-hakiki al-istilahi talabud dalili ala muqaddimatid dalili. Nah, talabud dalil itu adalah idhafatul masdar ilal maf'ul ats-tsani. Kenapa? Karena maf'ul awalnya siapa? Mu'allil, yang seperti kita keluarkan tadi itu. Maf'ul awalnya mu'allil. Nah, ini ditafsirkan. Talabus sa'ili, ini baru idhafatul masdar ilah fa'ilnya. Talabus sa'ili minal mu'allili. Kalau kita pakai muta'addi ya, tadi yang penting paham kayak gitu. Karena nanti tolab apakah dia itu memiliki dua maf'ul atau enggak, itu hal yang lain lah dalam nahwu. Kalau kita pakai muta'addi baru tolabul as-sa'ili minal mu'allili, apa yang ditolab? Iqamata dalilin. Berarti masa dalil, mendatangkan dalil gitu mas ya, mendatangkan dalil ala muqaddimati dalilihi, atas muqaddimah dalilnya. Alladzi aqamahu ala asli da'wahu, yang dimana dalil itu dia datangkan untuk menegakkan dakwanya. Jelas ya? Kan langsung kebayang nih. Dalil yang dia fungsikan untuk yang dia iqomahkan, yang udah dia datangkan untuk ala asli da'wahu, terhadap dakwah utamanya tadi. Dia memiliki dakwah, dipasangkan dalil, atau berarti dalil alladzi aqamahu ala asli da'wahu. Jelas? Ada yang kurang jelas gak? Secara teks. Kalau kita kembalikan ala muqaddimati dalilihi, ay dalilil muallili alladzi aqamahu, ay aqamal al muallilu ad-dalila, kan kayak gitu. Ala asli da'wahu, ay ala asli dakwah al muallili, kayak gitu. Muallil punya dakwah. Oke, lanjut. Wal muradu bi muqaddimatid dalil, lihat. Yang dimaksud muqaddimah dalil bukan sugro kubro tok, bukan hanya sebatas sugro kubro sebagaimana yang kita temukan di dalam mantik, tapi mencakup 4 aspek. Yang dimaksud dalam muqaddimah dalil, nih kita lihat secara teks. Kalian udah paham muqaddimah dalil itu apa? Berarti sesuatu yang membuat dalil terfungsikan. Jelas ya? Sesuatu yang membuat dalil terfungsikan. Berarti maksudnya apa? Dalil ini akan berfungsi kalau ada muqaddimah dalil. Berarti muqaddimah dalil ini adalah sesuatu yang dibutuhkan sama dalil. Untuk apa? Untuk membuat dalil berfungsi. Seperti misalnya gini, mobil untuk berjalan itu membutuhkan imma aspek ajza mobil itu sendiri atau aspek luar mobilnya. Paham nggak? Ajza mobilnya seperti apa? Mesin,
jalan semua. Roda kayak gitu kan. Kalau misalnya luar mobilnya apa seperti bensin, itu bukan mahiyah mobil bensin itu, tapi butuh sistem atau supir kayak gitu kan untuk berjalan, atau butuh dan seterusnya. Jalan lancar kayak itu, karena kalau depannya tembok sama aja, ada supir ada semuanya, nggak jalan juga mobilnya. Berarti membutuhkan aspek-aspek itu untuk membuat mobil ini berjalan atau mobil ini berfungsi. Persis seperti dalil. Dalil itu untuk berfungsi membutuhkan beberapa aspek. Nah, dua aspek yang memang anggota dalilnya, dua aspek yang di luar dalilnya. Berarti dia penyokong dalil ini berfungsi. Jelas nih? Oke. Bukan dalil namanya, berarti muqaddimah dalil. Dalil membutuhkan. Dalil butuh dalil gimana? Ini namanya muqaddimah dalil. Baru muqaddimah dalil butuh didalili gitu. Muqaddimah dalil butuh didalili. Butuh didalili. Enggak lah. Kayak misalnya mobil butuh mesin, butuh roda, butuh apa untuk jalan, dan butuh bensin, butuh itu. Nanti kan kita tanya, apa dalil kalau ini udah ada bensin? Apa dalil kalau ini udah ada roda? Apa dalil, kan gitu kan? Yang kita persoalkan itu. Oke. Iya, kalau itu istidlal. Itu beda. Kalau itu ada dalil, ini katanya dalil nih kayak itu. Saat kita fungsikan dia sebagai dalil, itu namanya istidlal. Nah, dalil akan berfungsi sebagai dalil di saat memenuhi 4 aspek ini. Kayak gitu. Karena nanti kalau dia ngelihat dalil, kayaknya dalilnya kubronya bermasalah ini. Berarti kalau kubronya masih bermasalah, dalil belum bisa berfungsi sebagai dalil. Atau kubronya aman, sugronya aman, juga akan menjadi takrib misalnya, kayak itu. Tapi syartul intasnya nggak terpenuhi ini, kayak gitu misalnya. Atau sugronya aman, kubronya aman, syartul intasnya terpenuhi, tapi nggak terjadi takrib. Oke, lanjut ya. Berarti apa itu muqaddimah dalil? Itu tadi sesuatu yang dibutuhkan sama dalil. Makanya bahasanya ma tatawaqqafu alaihi ay 'alad dalil sihhatud dalil. Lihat bahasanya. Ma tatawaqqafu alaihi atau alama, seperti itu. Alama. Hi-nya kembali kepada ma. Sesuatu yang keabsahan dalil membutuhkan sesuatu itu. Jelas nggak? Dalil akan absah, atau kita katakan sihatu dalil itu keberfungsian dalil, gitu aja lah, lebih enak. Karena sihatu dalil kesehatan dalil, kesahihan dalil, keberfungsian gitu aja. Kita artikan dengan keberfungsian, kebergunaan gitu, akan berguna, berfungsi, berguna dan seterusnya. Nah, sesuatu yang keberfungsian dalil, kebergunaan dalil membutuhkan sesuatu itu. Apa? Nah, itulah yang dinamakan dengan muqaddimatud dalil, kayak gitu. Ada dua kemungkinan. Imma anggota dalil itu sendiri, imma luar dalil itu sendiri. Oke, maka akhirnya apa beliau katakan? Fayashmalus sughra wal kubra wa syartal wa syurutal intaji wa takriba. Maka mencakuplah ma ini, fayash'alu hadza ma. Nih huwanya kembali kepada hadza ma. Maka hadza ma ini mencakup apa? Sughra, kubra, syurutul intaj sama takrib. 4 aspek yang itu dibutuhkan sama dalil untuk membuat dalil itu berfungsi. Ada yang kurang jelas nggak? Jelas ya, Zahir ya. Ini udah pelan banget ini. Apa itu takrib? Nah, baru di sini nih dikatakan sughra aman, mantik udah kita sering dengar. Kubro aman, syartul intaj aman. Yang selanjutnya dipermasalahkan itu adalah apa itu takrib? Kayak gitu. Nisbah antara dakwah sama madlulnya dalil. Jelas kan nih? Nisbah antara dakwah sama madlulnya dalil. Misal gini, saya kasih gambaran. Dia punya dakwah. Si mu'allil di sini aja lah ya. Si al-mu'allil punya ad-da'wah. Dakwanya bahasa kulo AB sulit. Dakwanya
ba'du A. Ba'du A B. Atau ganti pemain. Ganti pemain jadi apa? Ba'du K S. Jadi kuliah salibah. Ba'du K mim. Kuliah mujabah nanti jadi L aja ya. Oke, biar bervariasi lah. Ba'du K L. Oke itu. Kan gak ada kuliah lalibah sini kan. Ba'du K L. Itu dakwanya. Nah, jenis dalil yang diterima, intinya ini kita beranggapan, langsung pakai anggapan dalilnya 3 muqaddimahnya aman. Apa maksud 3 muqaddimahnya aman? Yaitu sugronya aman, kubronya aman, syartul intatsnya aman. Jelas ya? Syartul intatsnya aman. Syartul intatsnya aman. Syartul intatsnya aman. Maka si mudda'i, mu'allil atau mudda'i, si mu'allil mendatangkan dalil, atau nama lainnya itu adalah al-illah kan. Kita menselaraskan nama ya, dia kan dikatakan mu'allil karena mendatangkan illah atau mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Nah, dalilnya yang akan diterima adalah pertama, imma dia memiliki dalil, natijah dalilnya itu nafsul madlul. Paham gak maksudnya? Natijah dari dalil dia itu nafsul madlul. Apa maksud nafsul madlul? Dia memiliki dalil gini. Ini dalil dia ya. Ba'du K itu F. Terus kullu F itu L. Paham gak maksudnya? Dia punya dalil. Yang pertama, dalilnya itu ba'du K itu F, kullu F itu L. Natijahnya ba'du K itu L. Natijahnya kan, lihat. Natijah dari dalil dia ba'du K itu L gitu. Natijah dari dalil dia itu nafsu daripada dakwanya dia. Huwa. Paham nggak? Dia memiliki dakwah, nih. Dia memiliki dakwah ba'du K L. Lalu akhirnya dia berdalil dan madlul dari dalil dia itu nafsu dakwah. Paham? Itu namanya terjadi takrib. Nah, kalau ini jelas banget ya. Wong dia berdalil, natijahnya memang langsung menghasilkan dakwanya kayak itu. Tapi apakah hanya dalil seperti itu yang membuat dakwah dia itu kokoh atau dakwah dia itu terbukti benar? Lah, ada jenis dalil lain. Jelas nggak? Apa jenis dalil lain? Oke. Kalau dia itu yang kedua, kita dengar azan dulu. Allah. Syadallah. Oke, saya kasih paham dulu tentang konsep akhos sama aam ya. Tentang yang dinamakan al-akhos sama al-aam. Akhos itu adalah sesuatu yang apabila dia benar maka aamnya pasti benar. Gitu misalnya. Itu maksudnya kullama shadaqal akhos shadaqal aam.
Tapi nggak sebaliknya. Masih ingat konsep tadakhul? Tadakhul itu kan kullama sodako kuliah mujabah, sodako jusiyah mujabah kan? Tapi nggak sebaliknya. Nggak sebaliknya maksudnya kullama sodako jusiyah mujabah maka sodako kuliah mujabah, nggak sebaliknya. Nah itu berarti kalau kullama sodako kuliah mujabah, sodako kuliah jusiyah mujabah, maka kuliah mujabah itu akhos dan jusiyah mujabah itu a'am. Jelas nggak? Gitu. Kenapa? Karena setiap dia benar maka a'amnya pasti benar juga. Kalau kita berikan pendekatan yang lebih enak, maka ingat aja tentang akhos a'am yang sering kita pakai. Apa akhos a'am yang sering dipakai? Apa? Antara mufrad? Hayawan insan, hayawan insan, hayawan insan. Lihat, al insan akhos misalnya. Akhos itu berarti insan kan? A'am itu berarti hayawan. Oke. Maka kalau misalnya sodakol insan, maka pasti sodakol hayawan. Paham nggak? Misalnya saya katakan di ruang samping itu ada insan, gitu misalnya pernyataan ya, di ruang samping itu ada insan, maka pasti juga akan benar kalau orang lain menyatakan oh berarti di ruang samping pasti ada hayawan. Kenapa? Karena kalau sodakol akhos, sodakol am. Tapi kalau dikatakan di ruang samping ada hayawan, apakah pasti benar? Oh berarti pasti ada insan? Lah, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi kucing, bisa jadi burung merpati, bisa jadi apa dan seterusnya. Paham nih? Itu yang dikatakan dengan kullama sodakol akhos, sodakol a'am. Gitu. Oke. Kok akhosnya hayawan? Akhosnya insan dong, masih tetap insan. Maksudnya kullama sodako insan, sodakol hayawan. Jadi maksudnya kalau sesuatu misalnya saya katakan, saya tunjuk fulan, ini insan, gitu misalnya, benar. Maka kalau seperti itu saya katakan ini hayawan, pasti benar. Paham nggak maksudnya? Oke, itu yang namanya. Karena kenapa tadi kok bisa yang keduanya pasti benar? Karena yang pertamanya akhos dan keduanya am. Maka kalau dipasang akhos benar, maka amnya pasti benar. Oke, seperti tapi nggak sebaliknya. Misalnya saya tunjuk kucing, ini hayawan, benar. Maka kalau dikatakan ini insan, belum tentu benar. Jelas ya? Oke, itu yang dikatakan kullama. Ini pahami dulu nih. Ini sebenarnya udah kita dapat di dalam konsep tadakhul. Itu yang membuat kenapa kullama sodako kuliah mujabah, sodako jusiyah mujabah. Kenapa? Karena kuliah mujabah itu akhos dan jusiyah mujabah itu a'am. Jangan terkecoh dengan kuliah dan jusiyahnya ya. Nanti terkecoh yuk. Kuliah kan kuli, sedangkan jusiyah kan jus'i kayak gitu. Enggak. Ini yang dimaksud adalah akhos a'amnya. Karena kuliah itu kan berarti cakupannya lebih sempit. Paham nggak maksudnya? Kalau kita mau menyatakan semua ini adalah ini, itu kan cakupannya lebih sempit dibandingkan saat kita menyatakan ba'du ini adalah ini. Maksudnya kita hanya bisa mengatakan insan kepada hayawan, insan kepada natik, kayak itu kan. Opsi untuk mengatakan insan sebagai kuliah mujabah kan sempit dibanding opsi untuk mengatakan insan sebagai jusiyah mujabah. Dengan jusiyah mujabah kita bisa menghukumkan insan kepada putih, insan kepada tinggi, insan kepada tampan, kepada cantik, kepada apa dan seterusnya, kayak itu. Tapi kalau opsinya kuliah mujabah jadi nyempit. Makanya akhirnya kuliah mujabah itu akhos, jusiyah mujabah itu a'am. Jelas nih? Nah, maka kita harus pahami dulu tentang kullama sodakol akhos, maka sodakol a'am. Oke. Kullama sodakol akhos, sodakol a'am. Wala aksa. Aksa kama fi at-tadakhul, kama fit tadakhul, maka nggak berlaku sebaliknya sebagaimana yang kita temukan di dalam konsep tadakhul. Nah, sebaliknya itu terjadi di mana? Terjadi di kullama kadzabal. Apa jadinya? Kullama kadzabah a'am kadzabal akhos.
Paham nggak maksudnya? Seperti misalnya kita nunjuk sesuatu lalu dikatakan ini hayawan dan itu salah. Maka kalau dinyatakan hayawan aja salah, apalagi dinyatakan insan. Paham ya? Gitu. Kalau dinyatakan hayawan aja salah, maka apalagi dinyatakan insan. Min babil aula akan menjadi kadzib. Jelas? Oke. Maka konsep sebaliknya berlaku di kullama kadzaba al-a'am kadzaba al-akhas wala aksa kama fil tadakhul juga. Kama fit tadakhul. Oke, ini paham tentang ini? Maka kita nanti akan memahami kalau gitu, maka kuliah mujabah itu apa? Akhos. Dan kuliah juz'iyah mujabah itu aamnya. Pendekatan logikanya enak ya, karena kuliah mujabah opsinya pasti lebih sempit dibanding juz'iyah mujabah kayak itu. Semua opsi kuliah mujabah itu pasti opsi juz'iyah mujabah juga. Paham nggak? Kan kuliah mujabah berkutat di antara apa? Tasawi sama umum khusus mutlak mahmul kan? Itu juga opsinya juz'iyah mujabah. Tapi tidak semua opsi juz'iyah mujabah itu opsi kuliah mujabah. Kenapa? Karena juz'iyah mujabah punya opsi apa? Min wajihin dan maudu'am. Ingat ya, itu ya. Dia punya opsi min wajihin dan maudu'am. Itu bukan opsinya kuliah mujabah. Makanya akhirnya itulah membuat kuliah mujabah akhos secara nisbah maksudnya. Kuliah mujabah akhos secara nisbah akhos mutlakon. Secara nisbah dibandingkan juz'iyah mujabah. Karena semua opsi kuliah mujabah itu opsinya juz'iyah mujabah, tapi tidak semua opsi juz'iyah mujabah itu opsinya kuliah mujabah. Paham ya? Oke. Maka kalau seperti itu dia akan akhos dan aam fi apa? Fi sidqi. Kan gitu. Fi sidqi. Sedangkan kuliah salibah itu juga akan menjadi akhos dan ya. Kuliah salibah itu juga akan menjadi akhos. Nggak perlu kuliah lah. Atau untuk memahamkan nggak apa. Kuliah salibah juga akan menjadi akhos. Akan menjadi aam fi sidqi juga. Masa setiap kali kuliah salibah benar, maka dipasang juz'iyah salibah auto benar. Kenapa? Karena juz'iyah salibah memiliki nisbah yang mencakup nisbahnya kuliah salibah. Juz'iyah salibah memiliki nisbah berapa? Juz'iyah salibah memiliki nisbah berapa? 3. Pertama tabayun, terus min wajihin sama maudu' a'am. Kan gitu kan? Juz'iyah salibah kan memiliki 3 nisbah. Yang dimana antara 3 itu punya nisbah kuliah salibah yang hanya tabayun. Paham ya? Makanya akhirnya kuliah salibah itu akhos mutlakon dibandingkan juz'iyah salibah secara nisbah. Jelas nih? Maksud ini kita putar dulu ini untuk paham takrib ini. Lagi-lagi ini madkhul untuk paham takrib dulu. Adapun nanti prakteknya di depan. Ini untuk sekedar paham takrib aja dulu. Nah, adapun fil kadzbi kebalikan nanti. Fil kadzib kebalikan. Fil kadzib kebalikan nanti jadinya. Juz'iyah mujabah itu menjadi aam, menjadi akhos, dan kuliah mujabah menjadi aam fil kadzbi. Paham gak maksudnya? Apa?
gampang ditolak atau dibohongkan. dibohongkan, salah, gampang disalahkan. Nah, kalau ada pernyataan juz'iyah mujabah dan dinyatakan salah, paham nggak? Min babil aula, kuliah mujabahnya lebih salah, paham nggak? Makanya akhir akhos di dalam ini juz'iyah mujabah jadi akhos, tapi dalam kadzib ya, paham nggak? Dalam kadzib nih maksudnya, dalam salah, kayak itu dalam salah. Begitu juga juz'iyah salibah, maka menjadi akhos, dan kuliah salibah menjadi a'am fil kadzbi. Oke, paham nih sampai sini? Ini konsep tadakhul kemarin. Jadi kalau ada pernyataan dipasang juz'iyah salibah salah, maka min babil aula dipasang kuliah salibah lebih salah. Paham nggak maksudnya? Gitu, itu akan lebih salah. Makanya akhirnya ini menjadi akhos, ini menjadi a'am. Tapi kalau ada pernyataan kuliah salibah salah, apakah pasti juz'iyah salibah juga salah? Paham nggak nih? Coba diputar dulu. Ada pernyataan dipasang kuliah salibah salah, apakah pasti juz'iyah salibah juga salah? Nggak pasti. Seperti saya menyatakan kullul hayawan insan, salah nggak? udah pusing banget nih kayaknya nih. Kullul hayawan insan, salah nggak? Salah kan? Nah, kuliah salibahnya salah. Apakah saat saya katakan ba'dul hayawan kullul hayawan laisa insan, misalnya kayak gitu. Kullul hayawan laisal insan. Kan kuliah kuliah salibah. Kullul hayawan laisal insan. Salah nggak? Salah kan? Nah, apakah di saat salah itu saya pasang juz'iyah salibah auto salah? Enggak, benar kita tadi kan? Ba'dul hayawan laisa insan, benar nggak? Benar. Paham nggak nih? Ini logikanya dulu yang diputar-putar. Saya titik temu mau memahamkan akhos a'am dulu, akhos a'am. Hah? Maaf. Ya. Karena kadzaba, kalau kadzaba jadi kebalik. Kan udah saya katakan fil kadzbi yang kedua ini. Dalam fil kadzbi kebalik. Akhos. Juz'iyah mujabahnya a'am fis sidqi. Kalau fil kadzbi tidak ada kepastian. Apa maksud kalau fil kadzbi tidak ada kepastian? Kalau saya katakan kuliah mujabah dan ternyata salah, apakah dipasang juz'iyah mujabah pasti salah? Gitu. Di balik sini nih juz'iyah mujabah. Gitu. Ya, itu aja. Akhosnya insan, ahamnya hayawan, udah gitu aja. Terus lari ke pembahasan yang sekarang. Kuliah mujabah ganti sama juz'iyah mujabah. Kok bisa yang akhos itu yang kuliah mujabah padahal yang kuliah mujabah? Kan kuliah mujabah punya nisbah berapa? Begitu nisbahnya mana yang lebih banyak itu, Pak? Ya, itu simple gitu aja. Tapi ini padahal secara konsep tadakhul. Konsep tadakhul itu maksudnya gini, kalau kuliah mujabah benar, juz'iyah mujabah pasti benar nggak? Kalau ada pernyataan, saya nyatakan kuliah mujabah, pasti kan? Persis kejadiannya saat saya katakan kalau dinyatakan insan benar, dinyatakan hayawan pasti benar nggak? Ya udah, seperti itu. Tapi buahnya berbeda nih ya. Ini buah yang berbeda, tapi ini jadikan patokan, biar kalian nanti nggak lari kemana-mana. Patokin aja akhos insan, a'am hayawan, itu aja dulu. Nah, nanti kalau di sini bingung, kembalikan ke sini. Kalau ini dinyatakan insan benar, apabila dinyatakan hayawan pasti benar nggak? Benar. Nah, itu namanya adalah idza shadaqal akhos
sodaqol a'am. Paham? Nah, sama juga kalau ini dinyatakan kuliah mujabah benar, maka pernyataan yang sama dipasang juz'iyah mujabah pasti benar. Saya buat pernyataan, kullul insan natik, benar nggak? Benar kan? Ini harus ditelaah dulu nih secara akal. Kullul insan natik benar nggak? Benar. Oke, pernyataan yang sama saya jadikan juz'iyah mujabah. Ba'dul insan natik, benar juga nggak? Pasti benar, paham ya? Kenapa pasti benar? Karena ba'dul insan natik itu a'am. Kenapa a'am? Karena dia memiliki nisbah yang lebih banyak dibandingkan kullul insan natik. Jelas gak? Itu harus putar-putar dulu tuh logikanya di situ. Kuliah mujabah nisbahnya kan cuma 2. Ya, 4. Yang salah 2 di antara 4 itu mencakup punyanya kuliah mujabah. Paham ya? Makanya kuliah mujabah akhos, juz'iyah mujabah a'am. Jelas nih? Oke. Begitu juga kejadian antara kuliah salibah dan juz'iyah salibah kan? Juz'iyah salibah punya nisbah 3. Kuliah salibah punya nisbah 1. Yang satunya itu cakupan di dalam juz'iyah salibah. Makanya akhirnya kuliah salibah akhos daripada juz'iyah salibah. Jelas? Oke. Itu fisidqi, dipahami itu dalam fisidqi. Kalau fil kadzbi kebalikannya. Kayak itu. Kalau fil kadzbi kebalikannya. Lihat, kalau misalnya juz'iyah mujabah salah, berarti kan 4 nisbahnya salah. Paham nggak? Kalau 4 nisbahnya salah, salah satu di antara 4 nisbah itu kan nisbahnya kuliah mujabah. Juz'iyah mujabah punya 4 nisbah. Saat dipasang juz'iyah mujabah dinyatakan salah. Saat dipasang juz'iyah mujabah dinyatakan salah. Paham? Kenapa? Karena nisbahnya bukan 4 itu, nisbahnya tabayun. Saya memasang juz'iyah mujabah di dalam insan dan hajar. Ba'dul insan hajar. Pasang juz'iyah mujabah. Salah kan? Kenapa salah? Karena nisbah insan sama hajar tabayun. Kamu pasang nisbah yang 4 selain tabayun. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Jelas nih, nyambung nih. Nah, kalau 4 ini salah, maka auto 2 di antara dia auto salah juga. Itu kan istidlal mantiki. Istidlal mantiki itu apa? Istidlalu bil juz'a bil kulli alal juz'i. Paham nggak? Kita udah mau mengatakan 4-nya salah. Lalu, bagaimana dengan 2 di antaranya? Loh, saya udah katakan 4-nya salah. Lalu masih menanyakan 2 di antara 4 gimana? Ya auto salah dong. Jelas nggak maksudnya? Ini kebayang nih. Juz'iyah mujabah punya 4 nisbah. 4-nya dinyatakan salah. Maka auto apa maksudnya? Auto kuliah mujabah lebih salah. Paham nih sampai sini? Paham? Karena 2 nisbahnya ada di antara 4. Maka kalau 4-nya udah dikatakan salah, maka 2-nya auto hilang dong. Buyar dia. Jelas ya? Maka dari itulah akhirnya dalam keadaan kadzib, maka juz'iyah mujabah itu akhos. Kenapa juz'iyah mujabah akhos? Karena kalau juz'iyah mujabah salah, auto membuat kuliah mujabah salah. Jelas? Tapi kalau kuliah mujabah salah, apakah auto membuat juz'iyah mujabah salah? Tidak. Kenapa? Karena masih menyisakan 2 nisbah lain. Kalau misal kuliah mujabah salah, hanya salah di dalam tasawi dan mutlak mahmul. Tapi masih ada tabayun dan mutlak maudhu. Bisa jadi di situ. Jelas nggak maksudnya? Makanya dalam kadzib nih, maka juz'iyah mujabah jadi akhos. Kenapa? Karena kalau ini salah, auto membuat ini salah. Juga juz'iyah salibah jadi akhos. Karena kalau ini salah, auto membuat ini salah. Beda dalam sidak. Kalau dalam sidak, kuliah mujabah jadi akhos. Kenapa? Karena kalau ini sidak, ini auto sidak. Paham nggak? Ini perputaran logikanya sebenarnya sangat sederhana ini secara logikanya.
Jelas nih? Diputar dulu, putar dulu. Ini sebenarnya pendekatan takrib. Ini pendekatan takrib. Oke. Kita kembali ke takrib. Itu tadi sekedar sebagai pintu saja. Kita kembali ke takrib. Jadi takrib itu adalah masang dalil, menghasilkan madlul, yang madlulnya itu akan melazimi dakwah. Oke, diulangi. Takrib itu adalah pakai dalil. Dalil saya akan menghasilkan madlul kan? Madlul itu akan melazimi dakwah. Melazimi dakwah. Nah, melazimi dakwah itu nggak murni hanya membuat madlulnya huwa-huwa dengan dakwah. Itu salah satu kelaziman. Ada dua yang lain nanti di samping itu. Apa? Oke, nih. Ini corak dalil pertama. Berarti ini dalil yang madlulnya nafsul dakwah. Paham ya? Oke, kita pasang dalil kedua. Dalil keduanya dia menggunakan kullu. K itu F, terus kullu F itu L. Paham nggak dalil dia? Tapi ini makanya tadi saya katakan ini dengan anggapan sugronya aman, kubronya aman. Syartul intasnya auto aman, kuliah mujabah. Tapi sugronya aman ya, gitu. Oke, ini posisi sugronya aman, kubronya aman, karena takrib itu terakhir. Sugro aman, kubro aman. Oke, maka natijah ini apa? Kok malah ba'du? Natijahnya apa? Kulluka L. Paham nggak? Nah, kita lihat. Apakah madlul dari dalil dia itu nafsul dakwah? La. Tetapi madlul dia itu akhos minat dakwah. Paham gak maksudnya? Sehingga kalau madlulnya benar, maka melazimi dakwanya auto benar. Jelas nggak nih? Ada yang kurang jelas? Coba. Makanya tadi saya kasihkan gini. Kenapa? Karena kalau kuliah mujabahnya benar, maka membuat juz'iyah mujabahnya auto benar. Dan dia punya dalil yang madlulnya itu bukan nafsul dakwah. Madlulnya itu akhos minat dakwah. Jelas nggak? Ini kayaknya masih ditambah suara kipas blek jadi. Ayo. Bakar. Ada yang kurang jelas ya? Tanyain aja. Ini kalian semua saling kenal juga, udah kenal juga sama saya. Oh, ya kan baru dua yang saya bahas. Pasti ada satu lagi. Oh enggak, ini kemungkinan kedua. Berarti ini dia gini. Ini nanti dikatakan yang pertama auto terjadi takrib ya. Kenapa? Jadi takrib itu apa? Takrib itu adalah menghasilkan madlul yang melazimi dakwah benar. Paham gak maksudnya? Itu namanya takrib. Jadi takrib itu adalah imma menghasilkan madlul yang nafsul mudda'ah, nafsul dakwah, atau menghasilkan madlul yang akhos minat dakwah. Karena kalau misalnya madlulnya benar, akhos, maka auto dakwanya juga benar. Oke, jelas? Ada kemungkinan ketiga, yang menghasilkan madlul bukan nafsul dakwah, bukan akhos minat dakwah, tetapi tasawi dengan dakwah. Gitu, menghasilkan madlul yang tasawi dengan dakwah. Paham gak nih? Gitu, intinya gitu aja. Oh, beda. Jadi dia punya madlul, dia punya dakwah. Kita katakan gini aja. Kita contohkan aja. Dia punya dakwah, dakwahnya itu adalah ba'du apa kita katakan? Dakwahnya itu ba'du apa yang ba'du apa itu insan? Ba'du katib aja ya. Ba'du katib itu insan. Ini dakwah dia. Jelas gak? Ini dakwah dia. Paham? Oke. Yang kemungkinan pertama dia berdalil, dia katakan kenapa kok ba'du katib itu insan? Karena ba'du, nanti kan dipasang kuliah mujabah juga bisa ini. Karena ba'du katib itu
hayawan, misalnya kayak gitu, oh nggak bisa hayawan. Karena ba'du katib itu natik, gitu. Karena ba'du katib itu natik, wa kullu natik itu insan. Kan kayak itu kan? Sehingga menghasilkan natijah ba'du katib itu insan. Nah, ini adalah dalil yang madlulnya nafsud dakwah. Paham? Jelas gak nih? Catat aja nanti. Podo. Podo aja. Sawak ini. Oke. Kok dalil sama pengakuannya madlul? Madlul ya, madlul dari dalil dia. Natijah ya. Oke. Natijah sama dakwah dia itu memang sama. Oke, yang pertama. Yang kedua, dia berdalil karena kullu katib itu natik. Ini masih benar. Kullu katib natik itu benar karena katib itu adalah khosohnya insan. Karena kullu katib itu natik, wa kullu natik itu insan. Natijahnya kullu katib itu insan. Lihat. Lihat. Natijahnya kullu katib itu insan. Itu bukan nafsu dakwah. Tetapi itu adalah akhos minat dakwah. Sehingga akhirnya kalau ini benar, membuat ini auto benar. Jelas gak? Hah? Apa? Karena apa? Karena kuliah mujabah. Karena dia bernatijah kuliah mujabah. Jelas? Oke. Ini tadi contoh kalian tulis ya, biar nggak bingung ya. Yang ketiga gini nanti konsep dia. Yang ketiga dalilnya beda. Dalilnya dia itu sesuatu yang tasawi nanti dengan ini. Karena dalilnya nanti gini. Kan natijahnya ba'du katib itu insan kan? Natijahnya kan? Berarti ba'duka itu qaf misalnya. Terus kullu qaf itu mim. Kullu qaf itu mim. Natijahnya kok kullu sih? Ba'du ka itu mim. Lihat, dia bernatijah ba'du ka itu mim dan itu bukan dakwah. Paham nggak? Dan itu bukan dakwah. Tapi ternyata nisbah antara ba'du ka itu mim dan ba'du ka itu l tasawi. Misalnya apa? Misalnya kata-kata ini ganti aja, gak usah katib sama insan. Oh, nggak apa-apa, katib. Natijahnya itu adalah ba'du katib itu qori. Ba'du katib itu qori. Lihat di sini, nisbah antara insan sebagai nau, terus natik sebagai fasal, terus dohik sebagai khosoh, terus qori sebagai khosoh, terus katib sebagai khosoh. Ini semua nisbahnya tasawi. Jelas gak? Nah, yang ini natijah dia memang ba'du katib itu insan. Natijahnya ba'du katib itu insan. Oke, maka dia bernatijah nafsud dakwah. Kok bisa nafsu dalil gini, gimana ini maksud nafsu dalil? Dia bernatijah nafsu dakwah. Yang kedua natijahnya kullu katib itu insan. Natijahnya berarti natijahnya itu akhos minat dakwah. Paham nggak? Nah, berarti membuat kalau ini benar, auto ini benar. Oke. Yang ketiga natijahnya ba'du katib itu qori. Paham nggak? Yang ketiga, natijahnya ba'du katib itu qori. Itu sama sekali bukan dakwah. Gitu. Tapi nisbah antara ba'du katib itu qori dan ba'du katib itu insan tasawi. Sehingga akhirnya kalau ba'du katib itu qori benar, maka tasawinya auto benar. Paham? Ada yang kurang jelas gak nih? Oke, maka yang ini natijahnya ba'du katib itu qori.
Ba'du katib itu qori. Oke. Yang kurang jelas tanyain. Jadi intinya dikatakan dakwahnya sahih, dakwahnya makbul, itu kalau keterikatan atau takrifnya antara natijah sama mukadimahnya itu tasawi. Kok natijah sama mukadimah? Natijah dan dakwanya. Loh, Ya, dia dakwah itu ya. natijah dari dalil dia. Dakwah sama mukadimah. Ah. Antara dakwah dengan mukadimahnya. Antara dakwah sama natijahnya. Madlul aja kita bilang, madlul. Kan gini, ini 3 kan dalil kan? Dalilnya si mu'alil kan? Paham nggak? Dalil yang pertama menghasilkan madlul nafsu dakwah. Dalil yang pertama menghasilkan natijah nafsu dakwah. Dalil yang kedua menghasilkan natijah akhos minad dakwah. Dalil yang ketiga menghasilkan natijah tasawi dengan dakwah. Paham? Ketiga inilah yang dinamakan dengan takrib. Yaitu apa? Dia berdalil, dalilnya menghasilkan madlul, madlulnya melazimi dakwah dia. Nah, dengan apa dalilnya madlulnya melazimi dakwah dia? Imma madlulnya itu nafsu dakwah, imma madlulnya itu akhos minad dakwah, imma madlulnya itu tasawi dengan dakwah. Jelas? Itu namanya takrib. Apa itu takrib? Sauqud dalil ala wajihin yastalzimul madlul atau yastalzimud dakwah. Ya, konsekuensi. Jadi dia memiliki dalil yang berkonsekuensi. Konsekuensi itu kan berarti madlul kan, natijah kan. Dia memiliki dalil yang bernatijah. Natijahnya ini akan menjadi malzum daripada dakwanya dia. Berarti akan menjadi istilzam antara natijahnya dan dakwanya. Istilzam ini akan terjadi dengan 3 kemungkinan. Imma madlulnya itu nafsu dakwah, auto, nggak perlu dipertanyakan lagi luzumnya. Atau imma madlulnya itu akhos minad dakwah, maka itu udah kita paham di dalam konsep tadakhul. Karena kullu ma sodaqol akhos sodaqol a'am, yaitu kullu ma sodaqo kuliah mujabah sodaqo jusiyah mujabah, kan gitu. Atau natijahnya ini, madlulnya ini adalah sesuatu yang lain, bukan dakwah, tetapi tasawi dengan dakwah. Sehingga akhirnya kullu ma sodaqo at-tasawi sodaqo tasawil akhar. Jelas nggak? Jadi waktu saya katakan selama benar pernyataan ini adalah insan, maka pasti benar pernyataan ini adalah natik. Kenapa? Benar pernyataan ini adalah natik karena natik itu tasawi dengan insan. Paham ya? Gitu. Kalau benar ini adalah insan, maka benar ini adalah hayawan. Kenapa? Karena hayawan itu a'am minal insan. Karena kalau sodaqal akhos, sodaqal a'am. Jelas nih. Kalau benar ini adalah insan, maka pasti benar pernyataan ini adalah insan. Paham nggak? Kenapa yang ketika saya berikan itu? Untuk mengatakan nafsu dakwah kayak itu. Jelas ya pendekatannya? Itu yang dinamakan dengan takrib. Kalau misalnya dari pertemuan pertama saya udah nyinggung takrib, apa takrib? Itulah takrib. Takrib itu berarti dalil dia memiliki madlul, yang mana madlulnya itu melazimi dakwah. Jelas nih, dalil dia memiliki madlul itu melazimi dakwah. Secara singkat kita katakan 3 aja. Nanti karena kalau didetailkan bisa beranak-beranak itu nanti. Karena dia katakan itu tasawi. Kayak itu. Nah, jadi memasukkan sesuatu yang akhos minat tasawi. Paham nggak? Dia bukan akhos minat dakwah, tapi akhos minat tasawi. Itu yang pokoknya kalau komparasi itu bisa menghasilkan banyak. Itu tahan dulu, nanti dulu. Resapi ini dulu. Resapi tiga ini dulu. Maka kita lihat apa itu takrib. Di sini nih. Kita katakan apa itu takrib ini? Apa itu takrib? Takrib itu adalah sauqud dalil. Sauq itu artikan aja keselarasan ya, ketersinambungan. Sauqud dalil ala wajihin yastalzimul matlub atau yastalzimud da'wah. Gitu.
Lihat. Berarti yang dimaksud takrib itu adalah selarasnya dalil, maksudnya dalil itu akan menghasilkan sesuatu ala wajihin, kayak itu. Dalil itu akan menghasilkan madlul, yang madlul ini akan membuat dakwah itu ada. Yastalzimud dakwah. Maka kalau yastalzimud dakwah, maka wajihin ini atau madlul ini dia menjadi malzum dan dakwanya menjadi lazim. Berarti membuat antara madlul dan dakwah itu terjadi luzum. Seperti itu terjadi luzum. Ya. Wajihin, ya betul. Wajih itu yang 3 tadi. Pada aspek gitu aja. Berarti yang dimaksud takrib itu apa? Dalil itu akan menghasilkan sesuatu yang memiliki salah satu dari 3 aspek. Intinya aspek itu membuat dakwah ada. Kayak gitu. Ala wajihin, terhadap salah satu aspek dari 3 aspek yang membuat dakwah itu ada. Nah, berarti aspek pertama imma memang nafsu dakwah, berarti kalau dia menghasilkan nafsu dakwah yang membuat dakwah ada. Atau imma akhos dari dakwah, kalau dia menghasilkan akhos dari dakwah membuat dakwah ada. Imma dia itu bukan nafsu dakwah, bukan akhos dengan dakwah, tapi tasawi dengan dakwah. Sehingga akhirnya kalau dia membuktikan ada yang tasawi dan itu benar, maka tasawinya pas benar. Jelas nih? Gitu. Itu yang dinamakan dengan takrib. Maka kita lihat teksnya. Oke. Apa itu takrib? Itu adalah sauqud dalil ala wajhin yastalzimul matlub. Yang dimaksud matlub di sini adalah dakwah, klaim awal dia. Itu. Lihat nih, untuk memahami satu teks saya kayak itu kitab Dede lebih sebesan tuh. Ya, kita sinambungan aja. Atau keterlaziman atau keselarasan gitu. Intinya dalilnya menghasilkan wajah gitu, menghasilkan matlub yang memiliki salah satu dari 3 wajah, salah satu dari 3 aspek. Oke, maka kita lanjutkan sebelum mulai syaratu asanan. Ya. Apa ini? Puyeng nih. Contoh yang syakal 1. Syakal 4, syakal 3, syakal 2 nggak apa-apa, bebas. Kalau syakalnya lain, wajibnya bisa lebih dari itu. Nggak masalah, yang penting urusan kita adalah sama natijahnya. Kayak itu. Tapi kan antara juz'iyah mujabah kan nggak melazimi kan? Paham nggak masalah? Juz'iyah mujabah kan itu nggak melazimi. Atau juz'iyah salibah kan nggak membuat sauk. Kalau juz'iyah salibah atau kuliah salibah malah membuat salah nanti. Oke, lanjut loh. Maka kita udah mengetahui 4 aspek daripada dalil. Berarti 4 aspek dari dalil yang harus terpenuhi. Yang pertama sughronya, kubronya, syartul intatsnya, sama takrib. Itu dikatakan dengan takrib. Nah, maka meminta dalil terhadap salah satu dari 4 aspek ini, fatalabud dalili ala syai'in min dzalika yusamma bihadhil arba'ah, yang ala syai'in min dzalika yaitu yang dinamakan salah satu dari 4 ini tadi. Itulah yang dinamakan dengan mana. Kayak gitu. Ala syai'in min dzalika yusamma bihadhil al asma al arba'ah tadi itu. Yang pertama sughra, kubra, ini tadi. Arba' itu maksudnya ini. Sughra, kubra, syurutul intar sama takrib. Meminta dalil terhadap 4 itu yang dinamakan dengan mana hakiki. Terus yang harus kita pahami, wala farqa baina kauni talab al-madhkur bi lafdzil man'i aw ghairihi. Maka enggak ada urusan dengan lafaz. Intinya dia menghasilkan ibarah, menghasilkan diksi. Tujuan daripada diksi itu mempersoalkan salah satu dari 4 aspek ini. Imam mempersoalkan sughra, kubra, syartul intats atau takrib. Kayak itu, mempersoalkan takrib. Karena nanti misalnya gini, dia berdalil. Nih, misalnya dakwanya adalah dakwanya ini. Mana dakwanya ini? Dia berdalil kayak itu. Yang dimana madlulnya itu mengatakan bahwasanya ba'duka laisat L. Paham gak nih maksudnya? Dia berdalil madlulnya adalah ba'duka laisa L.
Apakah dengan benarnya madluk ba'duka laysa L membuat benar ba'duka adalah L? Enggak. Kenapa? Karena antara jusiyah mujabah dan jusiyah salibah itu min wajihin. Paham nggak maksudnya? Bisa jadi sama-sama benar kan, kayak itu intinya. Maka nggak bisa saling membenarkan. Kayak itu. Oke, itu tadi yang dikatakan dengan oh berarti nggak terjadi takrib. Sugro dia udah benar, kubro dia udah benar, syatul intasnya udah benar, tapi nggak terjadi takrib. Kamu berdalil ini, madlul kamu ini lah, sedangkan sedangkan dakwah kamu ini nggak ada keselarasan sama sekali antara madlul kamu dengan dakwah kamu. Jelas ya? Nggak ada ketersinambungan sama sekali. Wah, itu namanya tidak terjadi takrib. Maka intinya gitu, nggak ada beda antara pakai lafadz mana atau ghairi. Nahwu pakai huwa mamnu'un, sugroga mamnu'ah, kubroga mamnu'ah, atau kata-katanya sugroga matlubul bayan, kayak itu misalnya, atau tolabtul bayan min sugroga, gitu. Itu. Atau pakai kata-kata fihi munaqasyah, sugroga fihi munaqasyah, syartul intat fi dalilika fihi munaqasyah, kayak itu misalnya. Atau pakai kata-kata la usallim sugroka, atau sugroka ghairu musallamah, gitu. Atau pakai kata-kata la nusallim, dan seterusnya. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.